Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pagi hari yang berbahagia ini dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah dari Fadilatul Syekh Al-Allama Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani dan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan poin ke-26. Sahih? Setelah tidak? Taib. Sebagaimana tadi malam ana baca bahasa Arabnya, salah satu dari antum baca terjemahannya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Segala sesuatu berjalan menurut takdir dan kehendaknya. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini seperti yang kita sampaikan dari awal penjelasan tadi malam, iman kepada takdir sangat berkaitan erat dengan iman kepada Allah. Ini kaitannya dengan kehendak Allah. Masyiatullah berkaitan dengan iradatullah, kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya, jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, cukup Allah mengatakan jadilah, maka akan terjadi. Dan ini yang kita sampaikan berkaitan juga dengan al-irada al-kauniyah. Kehendak Allah yang apa? Kauni, yang pasti terjadi meskipun tidak mesti dicintai. Ya, Allah menghendaki terciptanya orang kafir, terciptalah mereka. Allah menghendaki umat Islam terpecah belah, terjadilah meskipun Allah tidak mencintainya, meskipun Allah melarangnya. Dan sudah kita sampaikan, semua takdir Allah ada hikmahnya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui dari hikmah-hikmah tersebut. Wa kullu syai'in yajri bi takdirihi wa masyiatihi. Poin ke-27 juga sama, ana baca bahasa Arabnya. Wa masyiatuhu tanfudhu,
la masyiata lil ibad illa ma sya'alahum fama sya'alahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kehendak Allah pasti terlaksana. Tidak ada kehendak kemampuan bagi hamba kecuali atas kehendak Allah yang berlaku bagi mereka. Apa yang Dia kehendaki bagi mereka pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki bagi mereka pasti tidak akan terjadi. Nah, kehendak Allah tanfudu, pasti terjadi. Karena alam semesta milik Allah. Alam semesta Allah yang menciptakan. Alam semesta Allah yang mengaturnya. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, la masyiata lil ibad illa ma sya'alahum. Tidak ada kehendak bagi hamba kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalilnya dalam surat At-Takwir ayat yang terakhir, wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian wahai manusia berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Inilah pertengahan ahli sunnah di antara dua kelompok sesat dalam bab ini. Ahli sunnah mengatakan sebagaimana yang Allah katakan tadi, wa ma tasya'un, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Allah menetapkan ada dua kehendak, kehendak hamba dan kehendaknya. Namun kehendak hamba di bawah kehendak Allah. Ini akidah ahli sunnah, menetapkan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini berbeda dengan dua kelompok sesat dalam bab takdir, kelompok Al-Qadariyah dan kelompok Al-Jabariyah. Kelompok Al-Qadariyah menafikan kehendak Allah. Mereka mengatakan manusia ketika berbuat maksiat tanpa kehendak Allah sama sekali. Manusia yang murni menciptakan menghendakinya. Makanya Rasul menyamakan mereka dengan kelompok Majusi yang meyakini adanya dua Tuhan. Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan, Tuhan kegelapan, Tuhan kejelekan. Kata kelompok Qadariyah secara lisanul hal, konsekuensi kelaziman ucapan mereka, manusia Tuhan kejelekan, Allah Tuhan kebaikan. Ini kelompok Al-Qadariyah. Mereka menafikan kehendak Allah. Paham? Lawannya kelompok Al-Jabariyah. Mereka menafikan kehendak manusia. Yang satu menafikan kehendak Allah, yang berikutnya lawannya menafikan kehendak manusia. Kata kelompok Al-Jabariyah, manusia berbuat tanpa kehendak mereka sama sekali. Mereka dipaksa. Al-Jabariyah dari kata-kata al-jabr, paksaan. Kata mereka manusia berbuat tanpa kehendak, mereka dipaksa oleh Allah. Mereka ibaratnya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin tanpa ada kehendak sama sekali. Tentunya ini secara dalil nakal wal akal tidak benar sama sekali. Secara dalil nakal tadi, wa ma tasya'un, Allah menetapkan adanya kehendak manusia. Yang kedua, secara akal nggak mungkin manusia berbuat tanpa kehendaknya. Dan ini sesuai dengan fakta yang ada. Antum sekarang datang ke sini. Tadi dari rumah ada niat ke sini atau enggak? Apa istilahnya ujuk-ujuk sampai di sini? Hah? Kayak orang lindur gitu? Hah? Mustahil. Semua innamal a'malu binniyat. Ini dua kelompok sesat dalam bab takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah pertengahan mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi, la masyiata lil ibad illa ma sya'alahum. Tidak ada kehendak bagi hamba kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Yang berlaku di atas muka bumi ini adalah kehendak Allah tanpa menafikan kehendak manusia. Ada kisah yang sering dibawakan oleh para ulama tentang kelompok Al-Qadariyah.
kelompok Qadariyah ini masuk ke dalam kelompok Al-Mu'tazilah. Ini kalau mau dibahas kelompok-kelompok sesat, kelompok Mu'tazilah dalam bab takdir mereka Qadariyah. Apa akidah sesat Qadariyah dalam masalah ini? Menafikan kehendak Allah. Kelompok Jahmiyah dalam bab takdir mereka Jabariyah. Paham ya? Jadi sekali lagi, kelompok-kelompok atau nenek moyang kelompok sesat itu dalam bab takdir mereka berbeda-beda. Kelompok Jahmiyah keyakinannya Jabariyah dalam masalah takdir. Paham? Kelompok Mu'tazilah dalam bab takdir dia apa? Qadariyah. Salah satu tokoh kelompok Al-Mu'tazilah namanya Amr bin Ubaid. Ini tokoh kelompok Al-Qadariyah, kelompok Al-Mu'tazilah. Suatu saat didatangi oleh seorang Arab Badui yang sedang curhat kehilangan untanya. Wahai Amr bin Ubaid, aku kehilangan unta. Tolong doakan. Semoga Allah mengembalikan untaku. Amr bin Ubaid keyakinannya kan tadi menafikan apa? Kehendak Allah. Dia mengatakan di forum dengan para murid-muridnya. Dia mengatakan, ya Allah, orang ini kehilangan untanya yang engkau tidak menghendaki. Terjadinya apa? Kehilangan unta tersebut, namun tetap dicuri. Sang Arab Badui dengan fitrahnya, dia pun mengatakan, aku gak butuh doamu. Bang, kenapa? Kata Arab Badui, karena kalau untaku itu Allah nggak menghendaki dicuri, namun tetap dicuri. Seandainya Allah menghendaki dikembalikan, namun pencuri nggak menghendaki, nggak terjadi. Ngapain doa? Paham ya? Ini doa yang mubadzir istilahnya. Orang Arab Badui pun dengan fitrahnya membantah Amr bin Ubaid yang dia menafikan kehendak Allah. Paham kisahnya? Atau perlu diulang? Ya kalau ngantuk zikir emang nggak bisa paham, ya? Atau dari kekenyangan nggak paham. Baik, sudah ngopi belum? Baik, itu intinya kelompok Qadariyah menafikan kehendak Allah. Ahlus Sunnah sekali lagi menetapkan dua kehendak, kehendak manusia dan kehendak Allah. Namun tentunya kehendak Allah yang berlaku di alam semesta ini karena Allah Al-Khaliq, Allah Al-Mudabbir, Allah Al-Malik. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan tadi malam ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada yang hafal enggak? Bait syair yang pertama. Imam Syafi'i penyair atau pemusik? Iya, ngawur kok kebacut ya. Hah? Siapa yang hafal? Ya, syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang masalah ini masyiah. Kemarin kita sudah bawakan. Masyi'takana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang aku kehendaki namun engkau tidak menghendaki Allah, tidak mungkin terjadi. Dan ini fakta yang dialami setiap manusia. Berapa banyak keinginan kita namun tidak tergapai. Karena apa? Allah tidak menghendaki. Karena semua terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fama sya'alahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki bagi mereka pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini berkaitan dengan tingkatan takdir yang ketiga yang berkaitan dengan masyiatullah. Ada berapa kemarin tingkatan iman kepada takdir? Ada 4. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah catatan takdir, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Dan kata ulama itu berurutan tahapannya memang. Yang pertama al-ilmu, ilmunya Allah mendahului semuanya. Seperti yang sudah disampaikan Imam Tahawi rahimahullah,
Wa alima ma hum amilun qabla an yakhluqahum. Allah sudah mengetahui apa yang akan mereka perbuat sebelum Allah menciptakan mereka. Ilmunya Allah mendahului segala-galanya. Setelah ilmunya Allah tersebut, Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah kehendaki untuk terjadi pada hari hanya. Kemudian setelah itu apa? Allah ciptakan kejadian tersebut. Ini urutannya. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, dan al-khalq. Nah, dan ini yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi dari poin 20 sampai sekarang dan setelahnya. Poin ke-28, jadi mohon maaf, inti poin ke-27 ini juga bantahan tadi kepada kelompok Al-Qadariyah yang menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-28, yahdi man yasha'u wa yaqsimu wa yu'afi fadla wa yudhillu man yasha'u wa yakhdhulu wa yabtali adla. Allah memberi petunjuk, memberi perlindungan, dan memberi kesehatan dan kesembuhan kepada siapa yang Dia kehendaki dengan karunia-Nya. Dia menyesatkan, menelantarkan, dan memberi cobaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan keadilan-Nya. Nah, antum ada terjemahan footnote-nya ada di situ? Ada enggak? Ada terjemahan footnote-nya, nanti kita baca. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, wa ya'simu, Allah menjaga, wa yu'afi, memberikan kesehatan, keselamatan, karunia darinya. Dan Dia Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Dia mencampakkan, memberikan ujian ataupun siksa sebagai bentuk keadilan darinya. Ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan di poin 28 ini. Kalau mungkin mau dicatat, yang pertama, hidayah dan kesesatan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah dan Allah yang menyesatkan. Ini seperti yang sudah antum sering dengar di muqaddimah kajian-kajian kita dalam apa? Khutbatul hajah. Apa yang antum dengar? Wa man yudlil fala hadiya, man yahdillahu fala mudillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Di tangan Allah lah al-hidayah wa dhalal. Yang kedua, poin yang kedua, hidayah itu karunia dari Allah. Hidayah adalah karunia dari Allah. Ini dalilnya antum bisa lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlam minallah. Akan tetapi Allah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan, dan Allah yang menghiasi keimanan dalam hati kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha, dan Allah menjadikan kalian membenci kekafiran, kefasikan. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk, fadlam minallah, karunia dari Allah. Apa maksud fadlam minallah, karunia dari Allah? Bahwasanya kita tidak mungkin bisa menggapai hidayah, bisa memperoleh kenikmatan, kecuali itu merupakan pertolongan, karunia, kemurahan dari Allah. Ini yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim muslimah. Kita bisa hadir di kajian seperti ini
Bukan karena kekuatan kita, murni karena niat kita, tekad kita. Karena apa? Sekali lagi tadi, Masya Allah kana wa malam yasa'lam yakun. Kita hadir di sini semuanya sekali lagi murni taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Maka sering kita sampaikan ketika kita mendengarkan muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita hanya bisa mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Ini ikrar kita, pernyataan dari kita. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak mungkin bisa memenuhi panggilan muadzin hayya 'alas shalah ke masjid kecuali dengan apa? Pertolongan dari Allah. Itu namanya fadlan min Allah, karunia dari Allah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita kemarin alhamdulillah bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Semuanya itu murni karena apa? Hidayah taufik dari Allah. Makanya para ulama ketika membahas kajian istilahnya setelah Ramadan dengan judul Mada Ba'da Ramadan. Apa setelah Ramadan? Di antara yang mereka sampaikan, yang pertama wajib diyakini kita bisa selesai puasa Ramadan itu murni hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya dalam surat Al-Baqarah tentang ayat-ayat puasa, walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dan untuk kalian mengagungkan Allah atas hidayah kepada kalian. Nggak mungkin kita bisa puasa sebulan penuh atau sholat taraweh ataupun membaca Al-Quran ataupun ibadah di bulan suci Ramadan tanpa hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selalu harus ada dalam diri seorang hamba. Nikmat apapun yang kita peroleh, baik nikmat urusan dunia maupun akhirat, murni pertolongan dari Allah. Kita la haula wa la quwata illa billah, la masyi'ata lil ibad illa masya'a lahum. Makanya Allah tutup ayat tadi wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi yang wajib diyakini oleh setiap muslim, muslimah. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurahan karunia dari Allah. Meskipun hidayah dalam urusan apapun seperti yang kita sampaikan ada hukum sebab akibat. Nggak mungkin kita bisa menggapai hidayah tanpa kita berusaha. Ini yang dimaksud la masyi'ata lil ibad illa masya'allahu. Hamba harus juga punya kehendak untuk berusaha menggapai hidayah. Jangan pernah salah paham seperti yang kita sampaikan kemarin, kalau saya ditakdirkan dapat hidayah, nggak usah belajar pun dapat hidayah. Maka kita katakan jangan makan 3 hari dengan keyakinan kalau ditakdirkan bisa kenyang, maka akan kenyang. Coba saja. Nah, kadang orang dalam urusan agama, urusan akhirat punya prinsip seperti tadi. Kalau sudah masuk surga sudah nggak usah sholat, nggak usah puasa, nanti masuk surga juga. Kita katakan tadi, kalau Anda punya keyakinan seperti itu, jangan makan dengan keyakinan kalau ditakdirkan kenyang, nggak usah makan pasti kenyang. Namun dalam urusan masalah dunia ngotot kerja keras, coba punya keyakinan seperti itu, nggak mungkin bisa tergapai. Karena sekali lagi ada hukum sebab akibat, sebagaimana kata Rasul tadi yang sudah kita sampaikan, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Gak ada ilmu diperoleh dengan mimpi atau khayal. Bahkan ulama mengatakan la yunalul ilmu birahatil jasad. Tidak mungkin ilmu digapai dengan berleha-leha bersantai-santai. Harus dengan al-jid wal ijtihad, kesungguhan. Ini sunatullah dalam semua urusan. Ada hukum sebab akibat. Nah, meskipun hasilnya semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah dari Allah, di tangan Allah.
namun Allah tidak memberikan kecuali bagi orang-orang yang memang bersungguh-sungguh mencari hidayah tersebut. Seperti yang Allah firmankan, kalau nggak salah di akhir surat Al-Ankabut, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kata sebagian ulama tafsir, yaitu dengan tolabul ilmi, dengan bersungguh-sungguh mencari hidayah atau hidayah sunnah lewat talabu al-ilmi. Harus ada apa? Usaha. Kalau sudah usaha dan juga diiringi dengan doa isti'anah billah, maka Allah akan memberikan apa? Hidayah tersebut. Itu janji Allah, dan Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya. Cuma tadi harus ada usaha yang benar. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Manusia punya kehendak, namun tadi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ketika manusia mencari, berusaha keras mencari hidayah, maka kalau dia mendapatkan hidayah, sekali lagi semuanya karena apa? Karunia, kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa ya'simu wa yu'afi fadla, dan Allah memberikan keselamatan, kesehatan, keselamatan, karunia, kemurahan darinya. Namun Allah yudillu man yasha, Allah memberikan, menyesatkan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yakhdul wa yabtali adla, mencampakkan, menyiksa yang dia kehendaki sebagai bentuk keadilan. Ini bedanya. Kalau yang berkaitan dengan kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat, itu karunia dari Allah. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Adapun Allah memberikan tadi kesesatan, kesengsaraan atau musibah, itu adalah sebagai bentuk keadilan dari Allah. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan pula. Ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim muslimah dalam bab ini intinya tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan apapun musibah itu, jangan pernah suudzon kepada Allah. Karena apa? Wa ma ana bidzallamin lil abid. Nanti dilihat dalam surat Qaf, tidaklah aku, kata Allah, berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Dan dalam hadits qudsi Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak ada satupun kezaliman dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu diberikan musibah, itu karena sebab dosa-dosanya. Allah nggak mungkin menimpakan apapun dari azab musibah kecuali tadi bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah seorang hamba tadi ketika mendapatkan musibah, apapun bentuk musibah itu, jangan pernah suudzon kepada Allah. Yakini semuanya karena keadilan Allah. Apalagi naudzubillah min dzalik, jangan pernah sok, ya, saya ini sudah ngaji puluhan tahun, saya juga sholat 5 waktu di masjid, saya juga demikian. Dia lupa bahwasanya setiap hari dia punya apa? Banyak dosa. Maka seorang hamba harus banyak introspeksi diri. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Dan kesesatan juga sama. Tidak mungkin Allah menyesatkan tanpa hukum sebab akibat. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa 115,
wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, kami sesatkan, kami palingkan kemana dia berpaling. Kapan Allah malingkan orang tersebut? Setelah apa? Orang itu menyelisihi Rasul dan sudah jelas apa? Kebenaran, sudah tegak hujjah, sudah disampaikan kebenaran, nasihat dengan terang benderang. Namun karena ego, karena apa? Merasa gengsi kalau mau tobat, naudzubillah min dzalik. Kemudian apa? Tetap ngeyel, tetap keras kepala dalam berbuat penyimpangan, kesesatan, dalam menyebarkan kesesatan, maka balasannya nuwallihi ma tawalla. Semakin Allah sesatkan, naudzubillah min dzalik. Ada hukum sebab akibat. Sama dengan hidayah tadi. Tidak begitu saja Allah memberikan hidayah kecuali bagi orang yang berusaha sekuat tenaga. Demikian pula Allah nggak akan menyesatkan kecuali yang apa? Mereka yang menyesatkan diri mereka terlebih dahulu dengan menyimpang dari kebenaran setelah jelas kebenaran tersebut. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan mungkin Allah samakan mereka yang betul-betul mencari hidayah, yang melapangkan hatinya untuk menggapai hidayah dengan yang menolak hidayah. Kalau kita mau contohkan pada zaman Rasul SAW, Abu Lahab pamannya Rasul, yang dekat dengan Rasul, ketika Rasul dakwai, Rasul kumpulkan bersama kabilah-kabilah bangsa Quraisy, Rasul dakwai tauhid, namun Abu Lahab menentang. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apakah karena dakwamu ini engkau mengumpulkan kami? Allah pun apa? Mematikannya dalam keadaan musyrik, tabat yada Abi Lahab wa tab, dan kekal dalam api neraka. Karena apa? Hidayah sudah nampak, namun dia apa? Berpaling, malah menolak, malah memerangi hidayah dakwah tauhid tersebut. Allah matikan dalam keadaan musyrik. Beda dengan Salman Al-Farisi, jauh-jauh dari Persia, melapangkan dadanya untuk mencari hidayah, berusaha keras, datang ke kota Madinah mencari hidayah. Allah berikan apa? Hidayah. Ini ada hukum apa? Sebab akibat. Ini dalam urusan dunia maupun akhirat. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Orang yang beriman kepada takdir, ini kewajibannya. Bersemangat, bukan malas-malasan. Ya, datang ke majelis bukan pindah tidur. Bang, iya, datang ke majelis bersungguh-sungguh. Ya, dari rumah sudah semangat, masa di sini loyo? Ya, harus apa? Iya, semangat. Baik. Kemudian apa? Wasta'in billah. Tidak cukup hanya berusaha, beramal, namun harus apa? Minta tolong kepada Allah, bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah mengatakan, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha sendiri itu kesyirikan dalam tauhid. Saya yang betul-betul berhasil dalam masalah ini karena apa? Kekuatan, kepintaran, karena usaha keras saya. Syirkun fit tauhid. Anda la haula wa la quwata illa billah. Itu kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, bersandar kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil akal. Adapun meninggalkan usaha yang itu merupakan usaha yang dibolehkan, termasuk ya qadhun fil akal, ya termasuk kebodohan dalam akal, karena manusia tidak mungkin bisa menggapai sesuatu kecuali dengan usaha, meskipun tadi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin ke-27.
8. Yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha wa yakhdul wa yabtali adla. Poin ke-29, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Semua makhluk berbolak-balik di dalam kehendaknya antara karunia-Nya dan keadilan-Nya. 6. Kata Imam At-Tahawi, semua manusia mereka hidup dengan kehendak dari Allah, di bawah kehendak Allah, meskipun tanpa menafikan kehendak manusia. Mereka juga punya apa? Kehendak yang dengannya Allah memberikan pahala dan siksa kepada mereka. Wa kullum yataqallabuna fi masyiati baina fadli wa adlihi. Kehendak Allah antara karunia kemurahan darinya dan di antara keadilannya. Intinya tidak ada satupun kedzaliman dalam apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mendapatkan kenikmatan, itu karunia, kemurahan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia wajib mensyukurinya dengan meyakini itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidaklah nikmat itu kalian peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara rukun bersyukur kata para ulama dengan apa? Memuji. Sebagaimana banyak dalam zikir-zikir yang Rasul ajarkan ketika mendapatkan kenikmatan, mengucapkan puji syukur kepada Allah. Orang setelah makan membaca apa? Bangun tidur tadi, baca apa? Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Memakai baju. Antum nggak pernah ganti baju? Hah? Apa? Doa pakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani. Itu kalau baju lama. Kalau baju baru, kan antum baru lebaran. Enggak ganti baju baru antum. Kalau seandainya beli baju baru, apa doanya? Allahumma lakal hamd. Ini kelihatannya beli baju baru. Allahumma lakal hamdu antaka sautani. Ada ya puji syukur kepada Allah ketika apa? Mendapatkan nikmat dalam urusan dunia maupun apa? Akhirat. Bahkan dalam hal yang tidak kita sukai pun Rasul mengajarkan kita zikir alhamdulillahi ala kulli hal. Dan ini yang juga Allah kabarkan tentang penghuni surga. Ketika mereka masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Seandainya Allah enggak memberikan hidayah kepada kami, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mensyukurinya dengan meyakini itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, mensyukuri lewat lisan kita. Dan yang ketiga, menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mendapatkan nikmat bifadlihi, ya, dengan karunia dari Allah. Kalau mendapatkan musibah atau hal yang tidak mengenakan, itu biadlihi, ya, dengan keadilan dari Allah. Maka jangan pernah suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Harus husnudzon kepada Allah bahwasanya kalaupun itu ada musibah, ada yang tidak mengenakan, barangkali itu bisa menghapuskan dosa, bisa mengangkat derajat kita, itu mengingatkan kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahum yarjiun, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba footnote-nya ya, ada kita baca bahasa Arabnya. Kata ini pentaklib, yahdi man yasha wa yasim wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha wa yakhdul wa yabtali adla wa kullum yataqallabuna fi masyiati baina fadli wa adli. Fa innahum kama qala ta'ala huwa alladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min faman hadahullahu ilal iman fa bi fadli walaul hamdu wa man adallahu fa bi adri walaul hamdu. Wa fi munadhara jarat bainal ustadz Abi Ishaq Al-Isfirayini wa bainal Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani ahadu a'immatin Mu'tazilah. Qala al-Qadi Abdul Jabbar ara'aita in mana anil huda wa qadha alayya birrada ahsan ilayya am as-sa'a
qala al-ustad in mana'aka ma huwa laka faqad asa'a wa in mana'aka ma huwa lahu fa huwa yahtassu bi rahmatihi man yasha. Silakan mau baca terjemahnya. Footnote-nya ya. Kelompok Hawi berkata, dia memberi petunjuk, memberi perlindungan dan memberi kesehatan dan kesembuhan kepada siapa yang dia kehendaki dengan karunia-Nya. Dia menyesatkan, menelantarkan dan memberi cobaan kepada siapa yang dia kehendaki dengan keadilannya. Dan semua makhluk berbolak-balik dalam kehendaknya di antara karunia-Nya dan keadilannya. Sesungguhnya mereka semuanya seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. At-Taghabun ayat 2. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah kepada iman, maka itu adalah dengan karunia-Nya dan baginya segala puji. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka itu semata-mata karena keadilannya dan baginya segala puji. Dalam salah satu dialog yang berlangsung antara Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini dan Al-Qadi Abu Jabbar Al-Hamadani, salah satu pemuka Mu'tazilah, disebutkan Al-Qadi Abdul Jabbar berkata, apa pendapatmu jika Allah menghalangi petunjuk dariku dan menetapkan kebiasaan atasku? Apakah dia telah berbuat Kesesatan kebiasaan? Kebinasaan atau kesesatan. Dan menetapkan kebinasaan atasku? Apakah dia telah berbuat baik kepadaku ataukah telah berbuat buruk? Al-Ustadz berkata, jika dia menghalangi apa yang menjadi milikmu, maka dia telah berbuat buruk. Tetapi jika dia menghalangimu dari apa yang menjadi miliknya, maka dia mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Baik, yakfi. Pembahasan awalnya sama dengan yang kita sampaikan. Kenikmatan itu datang karena kemurahan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau ada musibah, malapetaka, bala atau tadi kesesatan, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dialog ini terjadi antara salah satu ulama Ahlussunnah Abu Ishaq Al-Isfirayini dan salah satu tokoh kelompok Al-Mu'tazilah. Dan sudah kita sampaikan di awal pembahasan kitab Ushulus Sunnah, secara asal tidak boleh berdebat dengan ahli al-bid'ah. Karena secara hukum asal al-bid'ah itu harus diboikot, ditinggalkan. Tidak diajak bicara, apalagi diajak dialog. Kecuali kalau ada kemaslahatan. Kecuali yang berdebat adalah para ulama. Jangan antum baru selesai masalah takdir langsung ngajak debat. Ini kebablas. Jadi sekali lagi, debat dengan ahli bid'ah itu secara asal hukumnya haram, kecuali kalau ada kemaslahatan dan yang berdebat para ulama. Di antara di sini Abu Ishaq Al-Isfirayini. Pembahasannya di antara syubhat kelompok Al-Mu'tazilah tentang masalah hidayah dan kesesatan, di antara di sini Al-Qadi Abdul Jabbar kata dia, apa pendapatmu jika Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, namun dia menyesatkanku? Apakah Allah telah berbuat baik atau telah berbuat jelek kepadaku? Ini sebetulnya pertanyaan yang kalau bahasa kita kurang ajar. Betul enggak? Bahasa-bahasa yang kurang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memang demikian. Kelompok Al-Mu'tazilah, mereka ingin menghukumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enggak layak demikian, Allah layak demikian. Allah ingin dia atur oleh mereka. Ini kurang ajarnya ahlu al-bid'ah. Al-bid'ah demikian. Mereka luar biasa kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawab oleh Al-Ustadz atau Al-Syekh Abu Ishaq Al-Isfirayini, kalau Allah mencegahmu dari yang merupakan hakmu, maka dia telah berbuat jelek kepadamu. Sekarang anak tanya kepada antum, hidayah itu
hak manusia murni yang wajib Allah berikan kepada mereka, atau itu murni kemurahan dari Allah? Itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karunia dari Allah, bukan hak yang wajib dipenuhi untuk manusia tersebut. Maka kata Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini, kalau Allah mencegahmu dari yang merupakan hakmu, dia telah berbuat jelek kepadamu. Namun jika Allah mencegahmu dari yang merupakan hak Allah, itu merupakan milik Allah, maka dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dari haknya tersebut. Sekedar untuk memberikan pemahaman yang lebih dekat. Walillahil mathul a'la, Allah yang memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Contoh dalam kehidupan manusia, antum kerja di sebuah perusahaan, gaji antum dari awal kesepakatannya misalnya antum dapat 5 juta. Ketika misalnya sang perusahaan tidak memberikan bonus kepada antum, itu adalah kezaliman atau keadilan? Antum dari awal kesepakatannya kalau kerja ya sudah dapat 5 juta, 5 juta sudah. Ketika antum misalnya diberi bonus, itu namanya bonus ya, berarti di luar dari kewajiban perusahaan memberikan gaji tersebut. Paham ya? Jadi sekali lagi itu maknanya, bahwasanya Allah itu memberikan hidayah murni kemurahan darinya. Tidak ada yang mewajibkan Allah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Allah memberikan hidayah sesuai dengan kehendaknya. Kalau dia tidak memberikan hidayah kepada si fulan, namun memberikan kepada si fulan, itu murni karena tadi kemurahan darinya. Yang kedua tadi, kita katakan hidayah itu ada hukum sebab akibat. Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya tadi. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Allah la yukhlifu al-mi'ad. Namun intinya tadi, kelompok Mu'tazilah ingin untuk mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak layak demikian, Allah layak demikian. Ini sekali lagi kelompok sesat. Namun intinya Ahlus Sunnah meyakini tadi kenikmatan murni karunia dari Allah. Kalau ada musibah itu adalah dengan keadilan Allah. Kesesatan keadilan Allah, atau hidayah adalah taufik kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dalam takdirnya tidak ada kezaliman sama sekali. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Paham dari sini? Kita lanjut sedikit lagi sampai poin 32 karena poin berikutnya beda pembahasan. Taib ana baca bahasa Arabnya, wa huwa muta'alin anil addadi wal andad la rada li qada'i wala mu'aqqiba li hukmi wala ghaliba li amri amanna bidzalika kulli wa aiqanna anna kullan min indihi. Nah, sahabat baca terjemahnya. Allah Maha Tinggi dari segala saingan dan tandingan. Ke-1, tidak ada yang mampu menolak ketentuannya, tidak ada yang mampu menahan keputusannya, dan tidak ada yang dapat mengalahkan urusannya. Kedua, kami mengimani seluruh hal itu yang telah disebutkan di atas dan meyakini bahwa segala sesuatu datang dari sisi Allah. Taib. Wa huwa muta'alin anil addadi wal andad. Allah Maha Tinggi, Maha Suci dari tandingan-tandingan, dari lawan-lawan. Apa kaitannya dengan pembahasan iman kepada takdir tadi? Yaitu yang kita bahas dalam pembahasan kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah meyakini kejelekan siapa yang mentakdirkan? Manusia. Maka seolah-olah mereka ada tandingan bagi Allah di alam semesta ini. Maka Imam Tahawi mengatakan wa huwa muta'alin anil adladi wal andad. Allah tidak punya tandingan, tidak punya lawan. Di antaranya dalam masalah
takdir di alam semesta ini semua terjadi dengan kehendak Allah. Ini bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah. Meskipun lafaz secara umum berlaku dalam semua kekhususan Allah. Allah tidak ada tandingan dalam rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau dalil tentang ini banyak sekali. Surat Al-Baqarah 22, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Ini berlaku tadi umum secara asal, baik dalam rububiyah Allah, tidak ada tandingan dalam rububiyah Allah, uluhiyah Allah ataupun asma wa sifat. Cuma karena di sini redaksinya berkaitan dengan iman kepada takdir, maka kata para ulama, Imam Thahawi mencantumkan ucapan ini untuk membantah kelompok Mu'tazilah Qadariyah yang mengatakan manusia itu tandingan bagi Allah dalam apa? Takdirnya. Kata kelompok Mu'tazilah, manusia yang mentakdirkan sendiri perbuatan jeleknya tanpa kehendak Allah sama sekali. Yang baik itu murni kehendak Allah, seolah-olah apa? Ada tandingan di alam semesta. Seperti tadi kisah sang Arab Badui yang dicuri untanya. Kata Amr bin Ubaid, ya Allah, engkau tidak menghendaki untanya dicuri, namun tetap dicuri juga. Paham ya? Berarti apa? Kehendak Allah kalah dengan kehendak pencuri tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Imam Thahawi, tidak ada tandingan bagi Allah dalam apa? Takdirnya. Manusia berkehendak namun di bawah kehendak Allah. Nggak mungkin kehendak manusia mengalahkan kehendak Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Makanya tadi malam kita sudah sampaikan, orang mati, terbunuh atau dia mati bunuh diri itu dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak murni manusia tanpa campur kehendak Allah. Iya, dia yang akan disiksa karena dia mati dalam keadaan bunuh diri, namun nggak mungkin itu terjadi kecuali dengan apa? Di bawah kehendak Allah. Namun ini kehendak syariat atau kauni? Kauni pasti terjadi, namun Allah tidak mencintainya. Poin ke-31, la radda li qadai. Tidak akan mungkin ada seorang pun yang bisa menolak kehendak Allah. Dan ma'asal muslimin, insya Allah ada pembahasan berikutnya masalah takdir yang secara khusus. Kalau ini kan sebetulnya nyambung dengan pembahasan iman kepada Allah. Nanti akan ada poin khusus iman kepada takdir. Dalam akidah Thahawiyah ini banyak pembahasan iman kepada takdir. Di antara pembahasan yang paling banyak dalam kitab Al-Aqidah Thahawiyah, iman kepada takdir karena pentingnya. Dan di antara yang perlu kita sampaikan dalam pembahasan la radda li qadai, tidak akan ada yang bisa menolak takdir Allah. Ini kalau antum ingat terus, akan ada ketenangan dalam hati antum. Yaitu apa? Bahwasanya kalau kita beriman kepada takdir, tenang hati kita. Dalam masalah apapun, kalau kita mendapatkan musibah, sudah Allah takdirkan. Makanya kata Rasul yang kita sampaikan, kalau engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan apa? Seandainya. Ya sudahlah, ini sudah takdir Allah. Demikian pula kalau misalnya ada yang hasad, yang iri, yang dengki, yang memusuhi antum, sedangkan antum tidak ada kesalahan kepada mereka misalnya, nggak usah perlu apa? Takut. Pasrah, tawakal kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah menyelamatkan antum, Allah menjaga antum, nggak mungkin mereka bisa mencelakakan antum. Dan ini yang Rasul tegaskan dalam hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah juga, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfadillaha tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohon-mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu.
walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Seandainya mereka berkumpul bersengkongkol untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Ya sudah, pasrah kepada Allah. Meskipun sekali lagi kita tetap harus waspada dengan makar-makar jahat orang-orang yang apa? Hasai dan dengki. Cuma tadi jangan pernah apa? Takut, apalagi yang tahu berlebih-lebihan, karena sekali lagi semua dengan takdir. La radda li qada'i. Kalau misalnya dalam masalah bisnis atau masalah jual beli di pasar, kan banyak saingan, banyak yang mungkin hasad dan dengki. Maka apa? Sudah kalau Allah takdirkan antum dapat rezeki, nggak mungkin ada yang bisa apa? Menghalangi. Kalau sudah antum dapat proyek, dapat usaha apapun, nggak usah takut dengan orang-orang yang hasad. Kita apa? Yakini la radda li qada'i. Tidak akan ada yang bisa menolak takdir Allah. Dan antum tiap hari selesai salat diajarkan zikir apa? Allahumma la mani'a lima ata. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikri wa anfa'u ma watal qalbu lisan. Zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang dibaca oleh lisan dan hati memahami, meyakini. Ini akan membekas dalam apa? Kehidupan kita. Kalau kita sudah yakin, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri. Kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, semua orang yang ingin untuk memboikot, yang ingin untuk menjatuhkan, nggak mungkin bisa. Kenapa? La radda li qada'i, la mani'a lima ata. Ngapain takut kepada apa? Mereka. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini diantara salah satu buah yang luar biasa dari iman kepada takdir. Insya Allah suatu saat kita perlu sampaikan juga beberapa buah yang manis dari iman kepada takdir nanti dalam pembahasan khusus iman kepada takdir. Insya Allah Ta'ala. Ini la radda li qada'i wa la mu'aqqiba li hukmi wa la ghaliba li amrihi. Maknanya sama tadi. Amanna bidzalika kulli wa iqanna anna kullam min indi. Kami mengimani semua hal ini, yaitu yang berkaitan dengan mulai iman kepada Allah dari awal sampai terakhir. Dan kita meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah berikan kepada kita takdir yang baik di dunia wal akhirah. Taib, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin ada 5-10 menit, tafadhalu. Tidak ada? Tafadhalu. Kalau orang yang hatinya kunci mati itu artinya hidayah tidak akan masuk. Iya, kalau memang dia sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak akan mendapatkan hidayah seperti tadi Abu Lahab, ya nggak mungkin. Kalau sudah dikunci dalam artian di Lauhul Mahfuz tercatat sampai mati dia dalam keadaan terkunci hatinya, ya nggak mungkin. Dan itu sekali lagi ada hukum sebab akibat. Contoh tadi Abu Lahab, dia mati dalam keadaan musyrik. Kenapa? Karena tadi dia yang menyebabkan dirinya sendiri terkunci hatinya, tidak mau mendapatkan hidayah, bahkan dia memerangi hidayah dakwah at-tauhid. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Paham insyaallah ya? Nah. Ada yang lain? Tafadhol. Waalaikumsalam. Al-Sunnah meyakini bahwa perbuatan baik dan buruk adalah ciptaan Allah. Bagaimana dengan maksud hadis Rasulullah SAW? Wasyarru laisa ilaika. Nah, yang pertama sabda Rasul dalam doa istiftah kok. Ketika salat malam, wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Ini kata para ulama yang pertama min babit ta'addub ma'allah. Dalam adab kepada Allah. Contoh, antum yakin enggak? Afan, anjing, babi itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ketika antum doa, antum boleh nggak mengatakan ya Allah pencipta babi dan kera? Kenapa? Kan padahal Allah. Ya itu sama, bang. Jadi jangan sampai menyandarkan apa? Kejelekan kepada Allah. Itu yang pertama, min babi at-ta'addub. Yang kedua, kejelekan di sini dalam artian murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena tidak ada
yang Allah takdirkan dari makhluk-makhluknya ini murni kejelekan 100% tidak ada. Contoh ya kemarin, ya semoga Allah tidak menurunkan, menimpakan corona lagi kepada kita. Ya, virus corona kemarin itu kan apa? Kejelekan, betul enggak? Tapi apa murni kejelekan? Nggak ada kebaikannya sama sekali? Banyak, contohnya banyak orang jadi kaya mendadak karena jual masker. Paham ya? Betul enggak? Ya, mungkin juga orang yang dulunya jauh dari keluarganya ketika corona bersatu dengan, betul enggak? Iya, banyak. Ya, contoh kita juga. Dulu kita nggak pernah ngaji bersama Syekh Abdul Aziz Royes. Ketika corona ada kajian Zoom dengan beliau. Paham ya? Salah satu kebaikan. Tidak ada murni kejelekan, tidak ada. Bahkan iblis kata para ulama yang merupakan sumber kejelekan di balik penciptaan iblis banyak apa? Hikmahnya. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ahli maksiat. Kalau nggak ada ahli maksiat, nggak ada orang yang bertobat. Sedangkan Allah cinta kepada yang bertobat, muncul sifat mahabbah. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ahli bid'ah. Kalau nggak ada ahli bid'ah, kita nggak ngomongin Mu'tazilah, Qadariyah tadi. Paham ya? Sedangkan membantah ahli bid'ah itu jihad di jalan Allah. Jadi asyarru di sini di antara maknanya syar yang apa? Yang murni. Kemudian yang ketiga, asyar laisa ilaik, yaitu dalam perbuatan Allah itu sendiri, nggak ada kejelekannya. Perbuatan Allah, ya, perbuatan Allah nggak ada kejelekan sama sekali. Yang jelek itu pada makhluknya. Paham ya? Nah, makanya antum kalau baca surat Al-Jin ada bagaimana ungkapan jin ketika mengatakan kejelekan tidak disandarkan kepada Allah. Kata Al-Jin dalam firman Allah, wa anna ada yang ingat? Wa anna minal muslimin. Lah, bukan itu. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri, kata jin, kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang diinginkan di atas muka bumi ini atau Rabb mereka menghendaki kebaikan. Ketika menyebutkan kejelekan disebutkan subjeknya ya di situ. Namun ketika kebaikan disebutkan subjeknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adabnya jin ketika apa? Berkata tadi. Iya, beda dengan al-bid'ah ya. Tapi wallahu a'lam. Itu maksudnya. Nah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tafadhol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kita berdoa meminta pada Allah untuk merubah takdir kita gitu. Kita dalam hati kita merasa kita dapat takdir yang jelek, ya Allah rubah takdirku ya Allah dengan kekuasaanmu. Wallahu ta'ala mungkin secara lafaz yang lebih benar, ya Allah berikan kebaikan bagiku. Itu yang mungkin lebih tepat. Nah, karena sekali lagi kita yakini apa yang sudah Allah takdirkan tidak akan mungkin dirubah. Makanya kalau tidak salah Ummu Salamah atau Ummu Habibah pernah berdoa, ya Allah berikan aku kenikmatan bersama keluargaku, suamiku dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, engkau telah meminta kepada Allah ketetapan yang sudah Allah takdirkan. Lebih baik engkau berkata, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, masukkan aku ke dalam apa? Surga. Itu yang lebih tepat. Karena sekali lagi apa yang sudah di Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin bisa dirubah. Maka minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Nah, yang akhwat mungkin? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, memang takdirnya sampai di sini insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.